Hati-hati jangan sampai pada ketuker antara ujian, azab, dan istidraj. Ujian itu musibah yang datang meskipun kamu rajin beribadah. Tujuannya untuk menguji istiqomahnya kamu dalam ibadah. Kalau azab, musibah yang datang ketika kamu sering berbuat maksiat atau sering meninggalkan kewajiban ibadah. Tujuannya untuk memberikan peringatan kepadamu agar selalu menunaikan hak-hak Allah. Sedangkan istidraj, ketika seseorang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, namun rizkinya berlimpah, sehat secara jasmani, dan urusannya lancar. Istidraj bertujuan untuk memberikan azab yang pedih atas dirimu di hari pembalasan. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuan. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Kenapa orang yang taat sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabi pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim? Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizzalim. Orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah, karena kenikmatan sudah habis mereka habiskan di dunia. Sebaliknya ada orang yang di dunia penuh dengan penderitaan, hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya, walaupun setetes, walaupun seujung kuku, walaupun seujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam di tengah malam yang gelap, sudah dihapuskan Allah. Mari kita berpikir bukan menurut cara pandang kita, tapi berpikir menurut cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu istidraj? Apa itu istidraj? Istidraj itu fase di mana Allah memberi kita harta dalam jumlah yang besar, tapi dengan harta yang banyak itu nggak membuat kita makin dekat sama Allah, tapi malah membuat kita semakin lalai, lupa, dan sengaja melanggar syariat Allah. Itu namanya istidraj. Hanya sekedar banyaknya harta, tapi tidak pernah harta itu dibawanya dalam ibadah, malah membuat dia makin jauh dari Allah. Kita mau tahu diri kita lagi kena istidraj atau tidak, coba lihat semakin banyak harta, ke arah mana harta itu kita bawa. Kalau makin banyaknya harta, kita malah makin jauh dari Allah, maka harta yang kita sedang punya boleh jadi itu istidraj. Tapi kalau makin banyak harta, semakin sadar dia harus kembalikan kemana, semakin sadar apa yang menjadi kewajibannya, dia tahu skala prioritas bahwa Allah yang harus didahulukan olehnya, maka disitulah harta itu adalah harta yang berkah.